Untuk dapat melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah, beberapa remaja lulusan sekolah menengah atas di Kota Medan membuka kedai kopi sebagai wadah usaha milik bersama. Seluruh keuntungan dari kedai kopi ini akan digunakan untuk membantu biaya perkuliahan remaja-remaja dari keluarga prasejahtera untuk mengejar cita-cita mereka. Cafe Wismailiyah menjadi sarana bagi para remaja prasejahtera di Kota Medan untuk meraih cita-citanya agar dapat menggapai pendidikan yang tinggi. Ya, di sini para remaja mendapat kesempatan menjadi barista, pengelola, dan juga pelayan. Di mana keuntungan dari penjualan kafe ini digunakan untuk membiayai pendidikan mereka. Keberadaan kafe ini tidak terlepas dari peran Yayasan Wisma Remaja Indonesia yang peduli pada keberadaan remaja yang hidupnya kurang beruntung. Untuk mengasah bakat para remaja dalam penyajian dan pengelolaan kafe, pengurus yayasan menggandeng para barista dari komunitas barista Kota Medan untuk mengajar anak-anak tersebut secara sukarela. Melalui lembaga ini, Stefri, sang pendiri yayasan, berharap para remaja dapat memiliki kegiatan positif sambil mengasah bakat mereka dan mampu mandiri untuk menimba ilmu setinggi-tingginya. Nah, ini sebetulnya menarik ya, bagaimana sistem beasiswanya dihasilkan dari usaha mereka Keuntungan kedai sendiri, kopi ya. begitu kan. Karena mereka juga turut berpartisipasi mengembangkan si kedai kopi itu tadi dan hasil dari keuntungannya digunakan juga untuk kepentingan mereka nanti supaya bisa berkuliah setelah lulus Mhm. SMA. Nah, menarik, kita akan coba berbincang dengan Bapak Stefri selaku pendiri dari Yayasan Wisma Remaja Indonesia. Selamat pagi, Pak Stefri. Selamat pagi, Mas Imam, Mbak Pince. Iya, selamat Baik, pagi. ini menarik konsep baru yang saya dengar begitu ya. Sebetulnya konsep beasiswa dari apa yang dihasilkan oleh usaha mereka sendiri. Mungkin secara detail bisa dijelaskan seperti apa sih konsep yang diterapkan oleh teman-teman ini, Pak Stefri? Eee, oke. Sebelumnya kan kita mendirikan yayasan ini, kita sering dibantu sama teman-teman, yaitu kita ada donasi namanya donasi pendidikan. Hmm. Karena banyak anak-anak remaja yang kita, bina itu kan, berasal dari keluarga yang ekonominya menengah ke bawah lah ya, boleh dibilang seperti itu. Dan ada yang hampir putus sekolah dan bahkan mungkin ada yang nggak punya rencana mau kuliah ke mana. Nah, semua itu kan karena alasan biaya. Nah, jadi menurut saya kalau anak-anak terus-menerus menerima bantuan juga kan nggak bagus. Alangkah baiknya kalau mereka berusaha sendiri. Nah, akhirnya tercetuslah ide, bagaimana kalau kita bikin sebuah kantin. Sebenarnya sih awalnya kantin. Nah, tapi karena belakangan saya melihat, eee eee, banyak yang mulai hobi ke kopi, kemudian juga banyak teman-teman yang mendukung ide ini ya. Akhirnya anak-anak sendiri juga yang memang memilih, ya udah kita bikinnya itu bukan konsep kantin, tapi konsepnya itu seperti kafe. Nah, makanya, muncullah, nama kafe, Wismailiyah ini. Nah, di mana, semua keuntungannya 100% nanti akan diberikan ke mereka, karena mereka sendiri yang mengelolanya. Nah, seperti itu. Mhm. Berarti ini dibukakan dulu peluang usahanya, disediakan tempatnya gitu, lalu kemudian dikelola bersama oleh anak-anaknya ya, Pak? Iya, benar. Nah, jadi, awalnya itu anak-anak niatnya mau buka, kafenya itu sebenarnya di bulan 8. Mhm. Nah, tapi karena saya sudah sempat ceritakan, hal ini ke teman-teman, ke banyak donatur, akhirnya dalam waktu 1 minggu ya, kurang lebih 1 minggu kita udah berhasil bikin, kafe itu selesai. Nah, jadi, banyak yang donasi alat masaknya, Mmm. cangkirnya, sampai dengan bahan-bahannya. Setelah itu saya langsung, bilang ke anak-anak, "Ya udah kalau begitu kita mulai aja." Makanya, kafe itu di bulan 7 awal sudah berjalan, mulai berjalan. Oke, sistem Oke. penerimaan, siswa atau penerima donasinya ini, beasiswanya ini seperti apa, Pak Stefri? Karena kita lihat, ini kan usaha harus terus berjalan supaya profitnya juga dapat gitu, dan mereka Ya. juga sambil belajar di sana dan sambil menjadi pegawai atau barista di sana gitu. Berapa lama masa mereka harus bergabung di kafe tersebut atau bekerja di kafe tersebut sampai akhirnya mereka bisa mandiri, entah itu membuat kafe sendiri atau mencari peluang kerja yang lain? Saat ini itu ada sekitar 8 remaja, Hmm. yang mereka usianya kelas 3 SMA. Nah, jadi saya fokus ke 8 anak ini, yang memang mereka punya niat mau kuliah ke luar negeri. Nah, kebetulan memang mereka lagi mencari beasiswa dan biaya untuk itu. Nah, tapi di dalam, proses mereka mengerjakan atau menjalankan, kafe itu,
juga ada beberapa lagi adik-adik junior mereka yang usianya SMP dan SMA juga ikut gitu. Jadi mereka ada bikin shift sendiri. Oh, minggu ini berapa orang ke sana yang mengurusnya, siapa yang buat minuman, siapa yang buat makanan. Nah, tapi ada juga adik-adiknya yang ikut di dalamnya gitu. Jadi contoh nih tahun depan mereka berdelapan sudah berangkat kuliah, tidak di Kota Medan lagi misalnya. Nah, makanya adik-adiknya itu yang dari awal itu ikut, nanti akan jadi penerusnya, yang menggantikan mereka meneruskan kantin ini, gitu. Mhm. Lalu katanya juga bekerja sama dengan barista ya untuk melakukan pelatihan, kepada anak binaan ini ya, Pak, ya? Iya, kebetulan memang banyak teman-teman yang bantu. Kayak contoh, Mhm. kemarin juga ada, teman-teman lah ya, mereka yang buka, di Kota Medan mereka ada buka kafe, jadi mereka berkunjung. Nah, pas berkunjung itu ya mereka sekalian berbagi ilmunya ke anak-anak. Hmm. Jadi, ya kita juga sangat merasa bersyukur lah ya, kalau contoh kita mau mengundang barista, kan kita perlu biaya. Sementara mungkin, jam belajarnya itu kan juga dibatasi kan. Tapi kalau ini temen, sahabat langsung yang mereka buka, kafe dan mereka udah ada pengalamannya, langsung datang, langsung mengajari anak-anak kita, saya rasa itu lebih jauh bermanfaat. Karena mereka langsung pemiliknya, langsung yang membuat kopi di kedai mereka atau di kafe mereka gitu. Jadi ya anak-anak langsung dapat ilmunya. Ya, itu tadi sebagian dari bentuk donasi, tidak hanya dalam bentuk materi Iya. saja, tapi juga tadi skill Iya, yang juga dibagikan dan diajarkan betul. kepada anak-anak tadi, oke. Mhm. Pak Stefri, untuk, katakanlah misalnya, saya memiliki adik yang ingin ikut serta gitu, mengikuti Iya. program ini. Nah, apa syaratnya dan bagaimana proses pendaftaran atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh, orang tersebut? Sebenarnya yayasan kita ini terbuka untuk siapa saja. Makanya kenapa dari awal, kita memilih nama yayasan ini adalah Wisma Remaja Indonesia. Wisma itu artinya seperti rumah, rumah yang lebih besar, untuk menampung anak-anak remaja. Indonesia itu artinya untuk semua generasi muda Indonesia. Jadi kita nggak ada batasan, apakah suku, agama, ras, dan sebagainya, nggak ada. Kalau memang ada niat mau gabung silakan, teman-teman atau adik-adik atau remaja itu boleh datang aja langsung ke Wisma Remaja di Simalingkar B. Mhm. Lalu Pak Ya, Stefri ini sudah berapa angkatan yang berhasil diberangkatkan dan akhirnya sekolah menikmati pendidikan? eee, yang sekarang mengurusnya ini sebenarnya mereka angkatan kedua. Hmm. Yang angkatan pertama itu sudah ada berangkat 2 orang, Hmm. kebetulan mereka ambil, kuliah itu di Taiwan. Tapi, pada masa yang angkatan pertama berangkat itu kita belum memulai, usaha kafe ini. Nah, jadi dimulai dari angkatan yang kedua ini yang berdelapan inilah, kita berharap usaha ini itu bisa membantu, biaya mereka nanti untuk melanjutkan kuliah. Memang saya nggak ada, membuat sebuah garis, yang pasti gitu ya, "Oh, kamu harus kuliah ke luar negeri," atau bagaimana, tidak. Tapi, kita hanya memberi mereka saran, memberi sebuah solusi kepada mereka, dan kafe ini adalah sebuah jalan bagi mereka untuk mencapai cita-cita mereka, seperti itu. Baik, Iya, tadi ini belajar idenya usaha, belajar dapat usaha. mentor juga Mhm. ya kan dari sudah Ya, berpengalaman gitu. Kurang apa lagi sebetulnya ini menjadi ya Iya, betul-betul menjadi rumah benar-benar ya. dibekali selain iya, ilmu juga kemandirian juga. Jadi kita punya mimpi dan ada Betul. jalan gitu. Dan tadi di sana kumpulan anak-anak muda yang seusia, ketika Mhm, komunikasi kan tidak terlalu sulit gitu. betul. Berbeda mungkin di tempat iya lain benar. yang mereka kesulitan untuk berkomunikasi. Mhm. Kemudian Pak Stefri, untuk ini kan, baru dimulai dan, masih angkatan pertama dan Angkatan masih satu kedua. tempat begitu ya. Bagaimana Benar, kemudian iya. memperbanyak metode ini supaya nantinya kedainya tidak hanya satu dan penerima manfaatnya juga tidak hanya sebatas lingkup itu saja gitu? Kalau, mimpi atau cita-cita ya, memang saya kepinginnya di tempat yang lain juga ada. Cuma untuk saat ini saya pikir saya lebih memilih untuk fokus di satu tempat ini dulu. Kenapa? Karena, di sini, 8 anak yang, mengurus, kafe ini sekarang memang mereka tahun depan sudah pasti akan kuliah. Jadi saya juga berusaha yang sedang berjalan ini lebih fokus dulu, biar kelihatan dulu hasilnya, mana yang kurang kita lengkapi dulu, teknik mereka dalam, melayani tamu mungkin masih kurang, saya pikir itu juga harus diasah lagi, teknik mereka dalam membuat minuman dan makanan mungkin masih ada yang kurang, itu juga mungkin
kita masih perlu mengundang teman-teman atau sahabat dari Wisma Remaja untuk datang mendidik mereka. Saya Hmm. pikir untuk saat ini eh, mungkin sementara kita hanya fokus di sini dulu. Tapi kalau ke depan, kalau bertanya ke saya, kepingin nggak ada di tempat lain? Ya kepingin, sesuai namanya kan Indonesia. Kalau bisa ya di seluruh Indonesia ada. Iya. Lalu Pak Sefri, ini kira-kira kalau seandainya para pengunjung yang datang cukup banyak itu bagaimana nih profitnya dan bagaimana sih anak-anak binaan mengelola usaha bersama ini? Sejauh ini modal awal itu memang dari kita, dari yayasan, dari para donatur, dari teman-teman semuanya. Kita menyediakan alat dan semua bahan kepada mereka. Setelah itu, ketika kafe ini sudah berjalan, 100% pendapatan atau laba itu kita berikan kepada mereka. Cuman mereka harus memberi sebuah pertanggungjawaban, yaitu berupa laporan keuangan. Oh, Mhm. minggu ini kita Baik. penghasilannya berapa, nah, seperti itu. Mhm. Cukup profit tidak, Pak? Sejauh ini sangat sangat luar biasa, Sangat jauh luar biasa. dari yang kita bayangkan karena ternyata banyak sekali teman-teman, sahabat yang mendukung Baik. kafe ini. Baik, Pak Sefri, terima kasih atas informasinya dan juga berbagi ceritanya. Salam buat anak-anak binaan di sana ya, Pak. Sama-sama, salam kembali. Ya, pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik lain. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.